Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Nurrohma akan menjelaskan tentang administrasi keuangan sekolah. Pengertian administrasi keuangan sekolah. Yang pertama, administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai kegiatan organisasi kerja berupa tata usaha atau tata keuangan. Yang kedua, administrasi keuangan dalam arti luas yang mengandung pengertian penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, bertanggung jawab, dan pengawasan keuangan. Kesimpulannya adalah pengelolaan administrasi keuangan sekolah perlu diawali dengan perencanaan yang sebaik-baiknya, karena perencanaan akan menjadi peta atau pedoman jalannya pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Pengelolaan administrasi keuangan juga perlu menerapkan prinsip-prinsip agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dapat berjalan dengan transparan, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan kedua keuangan sekolah. Yang pertama ada perencanaan harus realistis, yaitu perencanaan harus mampu menilai bahwa alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana atau fasilitas, daya atau tenaga, dana maupun waktu. Yang kedua ada perlunya koordinasi dalam perencanaan, yaitu perencanaan harus mampu memperhatikan cakupan dan sarana atau volume kegiatan sekolah yang kompleks. Yang ketiga adalah perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi, yaitu pengalaman, pengetahuan, dan intuisi mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyusun perencanaan. Yang keempat ada perencanaan harus fleksibel, yaitu perencanaan mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi. Yang kelima yaitu perencanaan yang didasarkan penelitian, yaitu perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui penelitian. Yang keenam ada perencanaan akan menghindari under dan over planning. Selanjutnya ada prinsip keuangan sekolah. Yang pertama ada transparansi, yaitu adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di dalam lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban. Harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka kepentingan mengingatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan suatu program dukungan orang tua. Yang kedua, ada akuntabilitasi, yaitu kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, ada efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan percakapan visi lembaga. Yang keempat ada efisiensi, yaitu ada efisiensi berkaitan dengan kuantitas hari hasil suatu kegiatan. Efisiensi ini adalah perbandingan yang terbaik antara masukan input dan keluaran
atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Yaitu maksudnya kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat menghasilkan capai hasil yang ditetapkan. Yang kedua ada dilihat dari segi hasil. Maksudnya kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Selanjutnya ada pertanggungjawaban keuangan sekolah, yaitu penguasaan umum. Yang pertama ada otorisator, yaitu penjabat yang memiliki hak untuk mengambil tindakan membawa akibat pengeluaran dan penarikan anggaran, seperti rektor. Yang kedua ada ordonator, yaitu penguasa sekunder yang memegang kekuasaan dalam pengurusan keuangan. Ordonator mengambil tindakan yang mengakibatkan masuknya keuangan dan mengeluarkan keuangan negara. Kalau yang kedua ada penguasaan khusus, yaitu orang-orang yang ditunjuk secara khusus untuk menangani khusus penerimaan dan pengeluaran uang saja, seperti bendahara. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.